Baik, Bapak Ibu, jadi yang akan kita baca hari ini adalah surat Al-Baqarah mulai ayat ke 237. Masih urusan tolak menolak ya. Dimulai dari kalimat wa in talaqtumuhunna. Sudah ketemu Bapak Ibu? Surat Al-Baqarah 237. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو Bu, sabar, sabar, sabar. Karena nepikan ayat, ya. Ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Ta'fu aqrabu littaqwa. فلا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بشير. Jika kamu menceraikan istri-istrimu, ada berapa istrinya, Bu? Itu supaya jelas, makin sabar ibu-ibu telah ngilu ngaos maya. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafanmu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antaramu, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Di sini ditegaskan ayat suci ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan kekhususan mut'ah ya dari apa yang telah diisyaratkan oleh ayat sebelumnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan setengah dari mahar yang telah ditentukan jika suami menceraikan istri-istrinya sebelum dicampuri. Nah, ya. Jadi sebelum makan tahu campur, setelah akad nikah, maka maharnya itu dibayarkan setengahnya.
Boleh nggak tidak dibayarkan? Ya, kalau setuju tidak apa. Ya, kumaha lamun mas kawinnya dianyuk, boleh? Enggak, mas kawinnya tidak tunai, kredit. Ya. Terus sudah nikah tapi belum dicampuri, kudu kumaha? Kudu dilunasan ku pamajikanana satengahna, sabab satengahna gitu. Untuk itu atuh Bu, maksudnya ini yang tunai, yang cash. Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dan mukena. Nah, maka silahkan bapak-bapak ambil kembali mukenanya setengahnya. Soalnya namun pas kawinnya sarung, soekeun bagi dua. Ya. Nah, jadi aturan ini sangat jelas bahwa ketika suami menceraikan istrinya dan belum dicampuri, belum digauli, belum disetubuhi, belum dijimai, nah, kan gitu ya, maka si suami itu hanya cukup setengahnya saja maharnya, gitu ya. Baru rugi, cek bahasa orang. Kenapa demikian? Karena jangan sampai ada yang mempermainkan. Ya, juga kemungkinan terjadi ada nggak Bu seperti ini? Ada. Ya, bagaimana kalau setelahnya akad nikah terus suaminya mati? Hmm? Dapat suami istrinya ya, maharnya dapat, terus warisan dapat, tapi masa idah berlaku. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi sudah terima saya nikah dengan Neng Lilis dengan mas kawin jojodog kontan. Nah, maka jojodog nanti geus dibikin terus maut si akang nate. Nah, ai favorit pisan sorbu adang teh mas kawin jojodog. Nah, nya ka eta maksudna mah jojodog teh kan ayeuna keur diparebutkeun ku jojodog. Aya jojodog 24 partai itu. Jojodog teh kursi maksudna Bu kedudukan. Nah, ya. Karena ini kan parebut jojodong presiden ke tanggal 14 Februari diparebutkeun Bu sabab bakal kosong di 20 Oktober 2024. Jadi jojodong presiden teh bakal kosong. Kayak anu kan teu pantes nyebutnya Pak jojodong eta mah naon Bu? Singgasana kan gitu Bu ya. Nah, ya jojodong kene lah para gidiuk ya. Jadi di sini ditegaskan bahwa maharnya itu bayarkan seperdua. Seperdua berapa persen, Bu? 50%. Berarti setengahnya. Namun dibayarkan mas kawinnya kan akhirnya kerusum. Dibayarkan kawin tanggal kan ke ayat 238. Hafidu ala sholawati was shalawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in hibtum farijalan aw rubbana. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Hafidhu ala sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Bapak Ibu pernah berdiri untuk sholat tapi bukan untuk Allah? Pernah?
masuk ngalamun tara. Lagi sholat ngalamun itu berarti lain ke Allah ya, ciri ngalamun banyak ya, diantaranya lamun dengit kunci ke sholat masuk kapangi berarti teteh ngalamun ya. Ya sedang sholat tiba-tiba ada yang roti panas kan gitu ya, ke sholat kira-kira kumaha Bu? Bagus. Aduh ya tadi teh hayang tanu eusina kacang hejo pokok tadi tetep pesen ke budak sholatnya dipercepat karena bapak bisi tukang roti kaburu init ya. Jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah dengan sholat sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ini Bapak tentang bagaimana kalau kita sholat dalam keadaan ketakutan atau dalam keadaan sedang dalam perjalanan. Umpamanya hujan gede, kita sedang di kendaraan, hayang gira-giru nepi ka imah, tapi waktunya cukup, umpamanya ya, lamun geus nepi ka ditu, oke, geus waktu kaburu sholatmu lain, umpamanya sholat zuhur di jalan, kemudian hujan besar, nah tidak mungkin berhenti, artinya masjid nu berhenti, ingin sampai ke rumah, begitu nyampe rumah geus asar, terus bagaimana Bu caranya? Dijama digabungkeun jeung asar namanya jama takdim. Lamun takhir salah punya jama takhir ya. Untung ngajina bareng jadi nyaho Bu ya, salahna di mana ya. Ulah lamun salah terus ngamek Bu, ajak debat disalahkeun ngamek saha eta teh Bu, eta nya kudu diomongkeun ya. Kemudian berikutnya adalah ketika kita sedang sholat, kadang kita juga suka memikirkan hal lain. Itu sholat yang tidak karena Allah. Kemudian kalau seandainya dalam keadaan bahaya atau sedang dalam perjalanan, boleh sholat itu seadanya waktu itu dilaksanakan atau sholat sambil dalam kendaraan. Ya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Jadi sholat bari lempang teh meunang Pak. Ya, menang upacarana ya sholat, niatkan saya sholat duhur ya Allah, ulah naik motor terus kieu tetap motor makieu ya Allah ya Rabbana Allahu Akbar terus kayak gitu Bu. Jadi sholatna hatena teu kudu jungkir, teu kudu sujud, pas kudu motor sholatnya sujud itu nabrak batur Bu ya. Karena ibu sholat di motor ya. Ini dicontohkan kalau pakai motor, matak naon atuh eureun heula distandarkeun terus sholat heula di dinya. Aduh cenah kalalotor, da urang masuk goreng sangka wae ai bumi teh kotornya. Padahal bumi mah kabeh oge suci sebelum jelas-jelas najis. Jadi Bapak Ibu tong ragu-ragu ke mana-mana teh mawa mesakan sajadah gitu nya. Begitu geus asup waktu sholat, lamun jauh ke masjidnya di leuweung atanapi di sawah, hese ka itu ka dieu geus sholat di dinya. Nah, kan gitu Bu ya. Soalnya gitu Bu. Saya dulu sering kalau sholat itu karena ke masjid itu jauh dari kebunnya itu di pinggir sungai, maka sholatnya di naluhur batu. Nah itu Bu nanti kalau seandainya kita menunaikan ibadah haji, amin, bakal teralami kalau dalam kondisi darurat. Dan saya melaksanakan itu hampir setiap melaksanakan ibadah haji ada sholat yang darurat. Minimal pada saat macet ya. Macet pernah dari Arafah sampai dengan Mina itu makan waktu 11 jam. 11 jam dari Arafah ke Mina. Berangkatnya sebelum maghrib naik mobil. Nah, macet sampai kadituna geus subuh. Berarti sholat asar jeung lohor maghrib jeung isya di mana Bu? Kudu nama maghrib yang isya teh di Musdalifah, yang kalau jalan kaki cukup hanya waktu kurang lebih setengah jam nyampe kalau jalan kaki. Tapi kusabab macet ya banyak yang protes para jamaah Bu, dan protesnya ke kiainya karena waktu itu saya masih menjadi jamaah. Ya kumaha sholatna cek kiai teh geus Bapak Ibu anu kakara diarajar sholat tong laloba omong kayak orang sholatna bareng-bareng. Jadi nusok ribut mah nusok nu kekereut kakara di
diajar. Tak lamun aya nu jelema di dia ribut keur diajar hirup. Ya. Dan nu geus bisa hirup mah tara ribut, kalem we Bu ya. Otak naon geus tayamum dirinya terus sholat kan gitu ya. Masalahnya kan harita bari nangtung dina beusna, maklum tahun 99 waktu itu belum setertib sekarang ngajinya. Jadi namanya dina beus teh ngagarantung jamaah ya kelek kayak itu kadieu. Jeung teu make celana jero acan. Ya, da masih keneh gundal gandul keur make kain ihram. Ibu-ibu mah dariuk kabeh oge, bapak-bapak titah nangtung. Sabab beusna harita macet kurang ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya yang sudah tahu ilmunya ya sudah sholat sambil megang ya, karena gantungan bis Allahu Akbar dan diganti Allahu Akbar Allah anggus sholat ya, gitu. Tapi ayah nu begitu turun amok ibu can sholat itu mah mun paeh tadi ibu tadi luhur menyanyi ibu can sholat karena oke ya. Ya jadi Bapak Ibu ini pedoman dari kitab Al-Quran ini. Jika kamu dalam keadaan takut, dalam keadaan bahaya, maka sholatlah sambil berjalan dan berkendaraan atau berkendaraan di pesawat. Ibu sholat mental turun heula jeung hayang kacai heula ka WC gitunya. Tadi kita kudu ngabiasakeun Bu, lamun wudu teh saeutik cai teh nya. Oh. Heheotan heula meakeun heula wudu. Keran geus dihurungkeun atuh meakeun cai. Masuk aya kitu Pak. Aya eta kalakuan. Kunaon make heula. Bismillahirrahmanirrahim. Geus bener-bener siap rek wudu dengan geus dikaluhurkeun ya ulah siga capres anu can ya diajar salat wudu oge leungeunna teh dikaluhurkeun. Kaluhurkeun heula sing tartib, sing satkeun nya. Kakara buka keran. Imun teu begitu asup keran dibuka. Dan hula kopiah ditundun. Keran geus beak cai sabaraha. Ibadah nancan mubazirna geus ya gitu ya. Masa orang gitu Bu? Ngaji nancan ngomongna di mana-mana. Kan punya ngaji nancan wak-wak di mana-mana. Padahal mengaji we geus ka dieu, balik-balik nya. Orang ini mah itu udah datang, nyanu datang we ngaji mah Bu ya. Dari Bu ya. Setelah diomongkan, omon-omon Pak. Ya. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah atau sholatlah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Jadi kalau sudah aman, Bapak Ibu boleh mengulangi sholat dalam keadaan sempurna. Momennya tadi dalam keadaan di mobil, uang Betawi itu jelas sholatnya. Nah begitu nyampe ke rumah masih ada waktu sholat tuh. Ya, maka segera sholat lain kaulah dahar ulah ngebasuh ulah beak 2 porsi bakal abdi mah sholat atau kaji nu gitu kita mengaja nyian penyakit ya. Jadi penegasan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memelihara semua sholat pada waktunya masing-masing, memelihara ketentramannya dan kamu mengerjakannya tepat pada waktunya. Memelihara ketentuan dan kamu mengerjakan tepat pada waktunya sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab Bukhari dan Muslim. Dan Ibnu Mas'ud dia menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, amal apakah yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, sholat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya amal apa yang paling utama, sholat pada waktunya. Jadi jawaban itu harus ada dasarnya. Ya. Yang lilis istrina jang sabariji. Jawabannya sabariji. Hiji kudu make nu nyaho mangan hiji gitu. Nyaho ulah sok-sok tahu. Ya. Sanu apal aya teu apalnya. Jadi kudu jelas salat pada waktunya itu adalah amalan yang paling utama. Kalau sebaik-baik manusia adalah yang bagaimana Bu? Yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya gitu ya. Sebaik-baik manusia yang bagaimana Bu? Yang umurnya panjang dan amalnya soleh. Sebaik-baik manusia juga yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Itulah sebabnya pada pengen jadi wakil rakyat,
pengen jadi wakil presiden, pengen jadi gubernur, pengen jadi wali kota, pengen jadi Pak Lurah, pengen jadi Pak Kades gitu ya. Karena apa? Ingin banyak manfaat. Ya, mudah-mudahan ya niatnya baik, yang ingin jadi wakil-wakil rakyat tuh ingin berbagi manfaat. Lain nggak bagikan harta menang ngerampok tuh ya. Jadi berbagi manfaat. Ya. Beliau menjawab, kemudian apalagi? Jadi yang pertama adalah sholat pada waktunya. Kemudian apalagi kata Ibnu Mas'ud. Kemudian Rasulullah menjawab, jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Kemudian apalagi? Nah, jadi nanyanya teh pertama, apa yang paling utama? Dijawab, sholat awal waktu. Nanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Dijawab, jihad fisabilillah. Nanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Kira-kira jawabannya apa? Tong dikira-kira dengekeun heula tentunya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, berbuat baik kepada ibu bapak. Abdi matos teu aya ibuna bapakna, berbuat baik itu tidak terhalang oleh ada atau tidak ada, karena ibu bapak juga tidak akan ada kalau tidak akan ada ibu bapak, dan itu tidak terhalang. Jadi berbuat baik kepada ibu bapak tidak terhalang meskipun mereka sudah tidak ada. Gitu. Ada cara berbuat baiknya masing-masing. Kalau lagi hidup tentunya menyenangkan, berikan sesuatu yang menjadikan kesejahteraan bagi orang tua, dan ketika sudah meninggal yang paling dinantikan oleh yang sudah meninggal adalah apa, Bu? Doa. Doa apa? Doa minta ampunan untuk mayitnya. Orang yang berdoanya disebut soleh. Lain dibalik, Bu, datang ke kuburan, Bapak doakan abdi can menang jodoh Bapak. Cek Bapak nanti aing oge hayang baheula teh kitunya. Jadi jangan salah, Bu. Lamun aya jelema anu ngomong kanu di kuburan ngomong, Bapak doakeun abdi si menang gawe tepak. Pagi bisa digawe. Ya. Jadi mun minta digawe kudu kan kerjana. Presiden minta digawe ka bapana hayang jadi presiden kan gitunya. Kan gitu, Bu ya. Nah, jadi we batuk ya. Semua itu disampaikan oleh Rasulullah. Jadi hanya 3 nih yang disebut. Nah, karena disebut oleh Rasulullah, maka yuk kita cek diri kita, apakah kita berbuat hal utama, amal utama, yaitu sholat awal waktu, berjihad di jalan Allah, dan berbakti kepada ibu bapak. Berjihad di jalan Allah yang paling gampang apa Bapak, Ibu? Belajar. Jadi yang namanya berjihad itu mengubah nasib menjadi lebih baik. Itu namanya berjihad. Jadi perang itu mempertahankan diri supaya aman, kan gitu. Sekarang sudah aman, perangnya dengan apa? Dengan kebodohan. Jadi berjuang belajar untuk tidak bodoh itu jihad. Berjuang belajar untuk meningkatkan kesejahteraan harta kita dengan cara mencari nafkah itu jihad. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berangkat bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, mencari nafkah, kemudian di tengah perjalanan meninggal, maka itu jihad. Jadi jihadnya bukan hanya perang melawan musuh saja. Perang melawan kebodohan, perang melawan kemiskinan itu jihad. Dan sekarang jihadnya harus itu, Pak. Mau bedog kemana-mana, perang lain. Ya. Dia mau bedog kemana-mana, hayang perang, kuma diajar, kuma cara ngurus hayam. Kan gitu. Mau bedog ke naon, bisa kayak kandang anu perlu dibenerkan. Mau hayam, Pak. Mau mana? Ya, itu Bapak Ibu mencari nafkah dari hilirisasi bujur hayam. Kan enak ke lama punya negeri Indonesia disebutnya sakarata hilirisasi punya hilirisasi bujur hayam. Ya. Semua itu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada aku, kata Ibnu Mas'ud. Dan seandainya aku menambahkan pertanyaan, niscaya beliau akan menambah pula jawabannya. Jadi Bapak Ibu kalau kepada Rasulullah, kalau kita nanya, ya atau sahabat nanya, nggak pernah ngambek Bu Rasulullah mah. Nanya, kan gitunya. Asal gitu Bu. Yang jadi presiden ditanya ngambek. Ya, pilihan gitu Bu.
Ya. Jadi artinya apa? Pada saatnya kita hidup, ini selalu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pedoman. Dan ketika pedoman itu tidak dituliskan atau tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, pasti ada pedoman yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan hanya dua itu, Bu. Oh, sudah nurutan kiai ini, nurutan kiai, nggak ada. Kalau mereka tidak punya dasar kepada Rasulullah. Pada dalai sauna pada dalai Sabtu unggul dengan Ahad. Kiai abdi oge sok itu. Nah, hati-hati kalau seperti itu. Sebab apa? Kalau tidak ada dasarnya maka kategorinya itu menambah-nambah ibadah atau berlebihan dalam ibadah. Artinya berlebihan itu tidak dicontohkan dan tidak diberikan petunjuknya yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahasa kerennya disebut bid'ah. Nambah-nambah di sisi ibadah. Nah, gitu ya. Tapi kumaha Bapak Ibu lamun ayeuna ngaji terus jarak jauh bid'ah teh Bu. Nah, abdi dia ngaji, ibu-ibu di situ, bapak-bapak di internet sana bid'ah teh. Dan bukan nambah-nambah, ini memanfaatkan alat yang ada. Ya, kalau waktu itu Pak Tatang tos aya zaman Rasulullah nuju di Mekah harita kenging wahyu, insya Allah Pak Tatang kalau dapat hidayah dari Allah pasti akan nyampe. Ya, yakin tuh Pak? Yakin tuh Pak Teguh? Kalau waktu itu zamannya Rasulullah di sana mendapatkan wahyu dan Pak Teguh ada di sini dan Pak Teguh itu diridhoi Allah untuk mendapatkan wahyu, bukan tidak mungkin suara Rasulullah terdengar sampai ke sini. Ya. Saya tidak menjadi saksi dan saya tidak hadir, tapi saya yakin konon kabarnya 10.000 orang manusia kumpul di Padang Arafah waktu haji wada. Rasulullah bicaranya pakai speaker enggak? Kacaritakeun pakai salonnya gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Semua mendengar apa yang dikatakan Rasulullah. Semua mendengar. Semua mendengar. 10.000 orang. Ya. Orang kakara sakit kan udah itu makan geus teu kadangu. Nu di dieu ge mun teu make speaker mah ngarunutan. Berarti make speaker teh supaya nunutan. Jadi semua mendengar. Artinya apa? Lisan ini atau yang dikatakan ini tidak mesti memakai alat kalau hati dengan hati sudah nyambung. Karena bergetarnya hati itulah yang ada. Ya. Contoh sederhana begini. Kalau di sini ada yang mengumandangkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Terdengar lewat speaker. Tatang lagi berada di pasar Inang Laya, pasar Ngampar, nyebutnya pasar Ngampar. Pasti di hatinya itu suara Paul. Terus getar hatinya pasti Muhammadur Rasulullah Shodiqul Wadil Amin. Ikutan nggak? Ikutan. Coba siapa yang menjadikan medianya? Melalui apa? Terdengar suara. Di antara yang ada di situ, ada yang nggak ikutan nggak? Ada mulai noroweco terus punya. Malah ada juga sah kayak kieu. Kayak tuh maghrib cina sholawatan makan gitunya. Soalnya gitu Bu. Gitu. Jadi ketika kita memahami bahwa apa yang diriwayatkan berupa hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau menyampaikan dan sekarang sampai kepada kita sebagai sesuatu yang kita dengar dan kita yakini benarnya, itu hakikatnya Allah menyampaikan hati Kanjeng Nabi kepada kita. Meskipun beliau sudah meninggal dunia lama, tapi apa yang menjadi perbuatannya, apa yang menjadi bagian dari kehidupan beliau yang dicontohkan dan baik sampai kepada kita. Sampai ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin Rasulullah waktu itu mengucapkannya. Ya, dan terdengar oleh sahabat. Dari itu maka kita juga harus yakin seperti apa bacaannya. Ya, lagamnya, tajwidnya, makhrajnya, ya. Jadi keutamaan kita ketika mendengarkan atau membaca mendapatkan pendengaran kita dari hal-hal yang sifatnya menurut kita jauh, menurut kita itu sedang tidak membicarakan diri kita, tapi kita merasa ada hubungannya dengan kita, maka pada saat itu akan terjadi
kontak batin, cek bahasa orang nama. Kalau di kita mah kontak batin teh, terutama nini nyebutnya, abdi mani ras-ras kamari saatan si bapak mau teh cenanya. Aya geus maot kakara dicaritakeun nya. Aya keur bapana aya tara kan nyebutnya. Asa gitu Bu. Datang, wah tambah waktu ayam manuk cungcuing kan gitu punya. Manuk cungcuing teh menurut Bu. Manuk wik-wik. Oh, pantesan kamari cenah eta ka dia aya cicir, aya gitu Bu. Naon cicir teh Bu? Hmm? Jangkrik yang warna hijau dan bentuknya itu bagus. Itu konon kabarnya lamun ayah kaimah eta teh jenat datang cenanya punya ayah mayit ulah dipaehan. Karena ayah nuanin mayat cicir Pak. Nah, tapi lamun ayah bangbung gede Bu, tahu nggak bangbung gede? Oh, apa namanya Bu? Ya bangbung yang biasa bangbung kelapa itu Bu ya. Terus datang ke rumah, apa yang terjadi Bu? Di kurungan kalau perlu dipek-pek. Kenapa? Bawa kan gitu ya. Ayah kan berkeyakinan gitu. Salah enggak? Aja enggak, kunaon? Iya, itu termasuk yang karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Jadi mun aya manuk cungcuing teh Pak, bilang, ah, saya nu maot. Tuh manuk oge maot mah anger. Punya ya, gitu. Baik Bapak Ibu, yuk kita lanjutkan ke ayat ke 240 ya. Ke ayat 240. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم فللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya. Jadi orang yang akan meninggal dunia, artinya meninggal dunia itu kita tahu nggak Bu? Kata siapa?
Sok tahu, emang udah pernah meninggal dunia? Orang yang meninggal dunia tahu bahwa akan meninggal dunia? Kata siapa? Enggak. Jangan sembarangan kalau ngomong, nanti dilaporkan. Orang yang akan meninggal dunia itu tahu bahwa dia akan meninggal dunia. Tahu, Bu. Nah, itu benar. Makanya tadi tidak tahu. Berarti Ibu tidak tahu akan meninggal dunia. Ini kan yang akan meninggal dunia semua nih. Sekali ini pertanyaannya, orang yang akan meninggal dunia tahu nggak bahwa akan meninggal? Itu atau musik jelas itu tidak. Ibu-ibu kan akan meninggal dunia, tidak tahu akan meninggal. Yang tidak tahu itu kapan, di mana, dengan cara apa, itu yang tidak tahu. Ya, gitu ya. Jelas, Bu. Jangan salah menjawabnya, Bu ya. Sekalinya salah, kayak salah terus. Ya, nilainya 0. Ya. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya. Jadi yang akan meninggal dunia itu tahu nggak bahwa dia akan meninggal? Tahu. Saya punya istri satu akan meninggal dunia, maka saya berwasiat untuk istrinya. Berupa apa? Nah, ini yang penting. Hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Kan gitu ya. Ini ceritanya, gitu ya. Hendaklah hendaklah meninggalkan wasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Artinya si ini sekarang ngomong, Neng, kalau akan meninggal dunia, tah cukup satahunan, cicing di dia ulah kemana-mana. Gitu, Bu ya. Masalahnya can kontrakan kan bulan harus oke, cicing di dia kumaha, ya bayar satahunan. Itu maksud nama Bu. Itu nasihat Pak Teguh, nggak sembarangan ini nasihatnya. Malah orang pae istri orang kata langsara. Bu ya. Ngadoakeun mah gue di lamun pae kata langsara. Jadi mari kita lihat ya. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu, berarti laki-laki yang akan meninggal dunia dan meninggalkan istri, dan meninggalkan istri artinya boga pemajikan. Hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya. Jadi berwasiatnya untuk ulah ninggalkeun imah. Ya, kemudian dia ayah satahunan harta. Jadi bapak ibu mereka meninggal, ya mereka meninggal ya. Bapak, ya. Udah nyiapkan ke istri teh satahunan, ulah ninggalkeun anu sangnya. Kayak kumaha bapak kakara dikubur, terus istrinya dikawin batur, istrina hahe, bapak di kuburan aing di dia sorangan, si itu hanet teuing, kumaha mun kitu, Bu? Akhirnya gitu tuh, Bu. Itulah cicir. Nah, disebutnya marakayangan punya nupaeh teninggalkeun kahadean bakal marakayangan kan usaha kanu hirup nu ngarasa didatangan nu hirup dan upayana mah geus pasti paeh saha nu ngajadikeun kitu dina otak jelema nu masih hirup nu teu boga keyakinan bahwa jelema bakal datang deui eta nu disebut ririwa